Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan data warehouse menggunakan Snowflake skema dimulai dari database biasa. Perkenalkan, nama saya Dion Albana dari S1 Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Klaten. Pembuatan data warehouse dengan Snowflake skema, yaitu proses pembuatan data warehouse menggunakan Snowflake skema dimulai dengan memahami dasar-dasar sistem basis data konvensional yang kemudian beralih ke struktur data warehouse yang lebih kompleks dan terorganisir. Yang pertama, basis data biasa atau biasa disebut dengan OLTP database. Pertama-tama penting untuk memahami basis data biasa yang digunakan untuk aplikasi transaksi sehari-hari atau bisa disebut dengan Online Transaction Processing atau OLTP tersebut. Karakteristik basis data biasa atau OLTP tersebut yaitu yang pertama data terstruktur, yang artinya biasanya menggunakan struktur tabel yang normalisasi untuk mengurangi redundansi data. Terus yang kedua, operasi cepat. Artinya transaksi biasanya kecil, sederhana, dan membutuhkan kecepatan tinggi. Terus yang selanjutnya, frekuensi update tinggi, yang artinya data sering diperbarui, dimasukkan, dan dihapus untuk mendukung operasi bisnis harian. Terus untuk kelebihan OLTP itu tersendiri, yang pertama, efisiensi untuk transaksi harian, yang artinya dirancang untuk memproses transaksi dalam volume besar dengan kecepatan tinggi. Terus yang kedua, keamanan dan konsistensi data, yang artinya menjamin integritas dan keakuratan data. Terus yang ketiga, pengelolaan data terstruktur, yang artinya memudahkan pemeliharaan dan akses data konsisten. Kekurangan OLTP itu tersendiri yaitu yang pertama tidak dioptimalkan untuk analisis, yang artinya data dalam OLTP biasanya sangat terstruktur dan dinormalisasi sehingga sulit untuk digunakan dalam analisis bisnis yang lebih mendalam. Terus untuk yang kedua, kekurangannya yaitu kinerja menurun untuk query kompleks, yaitu artinya query untuk laporan atau analisis yang membutuhkan penggabungan data dari banyak tabel bisa sangat lambat. Untuk selanjutnya yang kedua, data warehouse dan Snowflake schema. Yaitu data warehouse digunakan untuk mendukung kebutuhan analisis data jangka panjang dan pembuatan laporan yang kompleks. Sistem ini biasanya dirancang untuk menyimpan data historis dalam jumlah besar dan mendukung query yang kompleks dengan performa yang tinggi. Data warehouse umumnya menggunakan model dimensional untuk mengorganisasi data, dan salah satu skema yang digunakan yaitu Snowflake skema. Karakteristik Snowflake skema itu tersendiri yang pertama, normalisasi dimensi, yang artinya dimensi lebih terstruktur dan terpisah menjadi beberapa tabel. Misalnya tabel dimensi produk bisa dipecah menjadi tabel kategori produk dan merek produk. Untuk yang kedua, karakteristiknya pengurangan redundansi, yaitu artinya dimensi dinormalisasi dan ada pengurangan redundansi dalam penyimpanan data, tetapi ini juga bisa memengaruhi performa query
atau lebih banyak join yang dibutuhkan. Yang ketiga, karakteristiknya query analitik. Lebih cocok untuk operasi analisis dan agregasi data yang besar. Untuk selanjutnya, kelebihan Snowflake skema itu tersendiri. Yang pertama, pengurangan redundansi. Artinya, karena normalisasi dimensi, data yang berulang atau redundan lebih sedikit. Yang kedua, efisiensi penyimpanan. Yang artinya dibandingkan dengan star skema, Snowflake skema lebih efisien dalam hal penyimpanan karena mengurangi duplikasi data. Yang ketiga, kemudahan pemeliharaan. Artinya jika data dalam dimensi berubah, perubahannya lebih mudah diterapkan di tabel yang terpisah. Untuk selanjutnya, kekurangan Snowflake skema itu tersendiri. Yang pertama, kompleksitas query. Artinya query bisa menjadi lebih kompleks karena banyaknya tabel yang perlu di-join. Yang kedua, performa query. Karena lebih banyak join yang diperlukan antara tabel, performa query bisa lebih lambat jika dibandingkan dengan star skema, terutama pada dataset besar. Terus yang ketiga, kekurangannya kurang intuitif, yaitu struktur data yang ternormalisasi ini dapat lebih sulit dipahami bagi pengguna yang baru mengenal data warehouse. Terus untuk yang ketiga, proses pembuatan data warehouse dengan Snowflake skema. Yang pertama, kita analisis kebutuhan bisnis dan data terlebih dahulu, yaitu memahami jenis laporan dan analisis apa yang akan dilakukan, mengidentifikasi fakta yang perlu disimpan dan dimensi yang relevan. Itu yang kedua, desain dimensi dan fakta, yaitu menentukan tabel fakta yang berisi metrik atau transaksi, misalnya total penjualan, dan menentukan tabel dimensi untuk mendeskripsikan fakta tersebut, seperti dimensi waktu, produk, pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu normalisasi dimensi, mengorganisasi dimensi agar lebih terstruktur dengan membagi mereka menjadi beberapa tabel terkait, menciptakan struktur Snowflake yang lebih terorganisasi. Itu yang keempat yaitu pembangunan dan integrasi data, yaitu mengambil data dari berbagai sumber OLTP sistem lain dan memasukkan ke dalam data warehouse. Yang selanjutnya optimasi dan pengujian, yaitu setelah data warehouse dibangun, dilakukan pengujian performa dan optimasi query untuk memastikan kecepatan dan efisiensi saat penanganan data besar. Itu yang selanjutnya penggunaan dan laporan. Penggunaan dapat dilakukan query menggunakan alat BI seperti Tableau, Power BI, atau alat analisis lainnya untuk membuat laporan dan analisis berbasis data dari data warehouse yang dibangun dengan Snowflake skema. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.